Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ibu Susi dan Ibu Handayani atas kesempatannya. Terima kasih rekan-rekan CGP atas supportnya. Baik, perkenalkan saya Emres Tuzarkasi. Pada kasus satu ini akan bertindak sebagai coach dan rekan saya Ibu Melda akan bertindak sebagai coach. Di kasus, maksudnya kasus 3 ya. Jadi di kasus 3, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah bahwa saat supervisi berlangsung, pengawas menegur atau merasa keberatan terhadap rekan saya yang sedang mengajar karena tidak menggunakan buku teks. Rekan Anda beralasan dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, jadi dia tetap ikut kepada kurikulum. Tapi pengawas merasa tersinggung sehingga melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah. Tanyanya bagaimana Anda menyikapinya? Baik, Bu Melda, mohon bantuannya. Kita mulai coachnya. Assalamualaikum Pak, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam. Insya Allah ada, Bu. Nampaknya Ibu sedang ada masalah ya? Apa yang bisa saya bantu, Bu? Iya Pak, kayaknya saya butuh berdiskusi dengan Bapak. Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa, Bu. Santai aja. Selagi bisa saya bantu, pasti akan saya bantu dengan senang hati. Sebenarnya saya ingin mendiskusikan masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Oke, baik, Bu. Coba Ibu tenang dulu. Tarik napas dalam-dalam. Lalu hembuskan perlahan. Baik, kita mulai, Bu ya. Kira-kira apa masalah yang Ibu hadapi sekarang? Begini Pak, beberapa hari yang lalu pengawas kan melakukan supervisi di kelas saya. Lalu saya mendapat teguran dari pengawas tentang cara mengajar saya. Kok bisa ya, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran kira-kira ya, Bu ya? Padahal menurut saya masalahnya hal yang sepele loh Pak. Wah, sepele. Sepele yang bagaimana ya, Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana ya, Bu ya? Apakah di kelas tidak terkondisikan dengan baik pembelajarannya? Kok bisa sampai dikritik? Coba Ibu ceritakan lebih jelas kepada saya, Bu. Pengawas sepertinya tidak suka kalau saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Padahal sudah saya sampaikan bahwa walaupun tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan berbagai sumber, baik itu buku dari perpustakaan, artikel, maupun video. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Baik, Bu. Coba saya identifikasi ya, Bu, ya, masalahnya, Bu ya. Jadi masalahnya Ibu, itu Ibu mengajar tidak menggunakan buku teks saat mengajar, dan pengawas akhirnya menegur. Walaupun Ibu sampaikan alasan tidak memakai buku teks itu seperti apa. Tapi Bu, sekarang saya ingin tahu dulu, Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks saat mengajar ya, Bu? Karena menurut saya buku teks itu sudah jadul dan ketinggalan zaman. Justru sumber belajar yang saya gunakan ini saya anggap lebih memudahkan siswa dalam menangkap pelajaran yang saya berikan. Siswa lebih berkonsentrasi dan semangat belajar. Dan yang terpenting adalah saya tetap mengacu pada kurikulum. Wah, mantap sekali ya cara Bu Melda mengajar. Lalu bagaimana hasilnya, Bu? Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Beda kan ya, Bu ya, dengan menggunakan buku teks. Maksudnya kita kan juga harus memperhatikan kesiapan belajar, Bu ya, gaya belajar dan profil belajar. Apakah Ibu sudah mengakomodir, Bu, semua kebutuhan belajar siswa di kelas Ibu? Oh iya ya Pak, kok saya terlewat tentang hal itu? Memang benar ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih belum maksimal. Itulah, Bu, mungkin yang ingin disampaikan oleh pengawas kepada Ibu tentang pentingnya buku teks sebagai sumber belajar.
Begitu ya, Pak. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Setelah Ibu bercerita tentang hal ini, sekarang bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Terus terang, beberapa hari ini saya tuh merasa kurang nyaman. Saya di rumah kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga saya sedikit hilang fokus. Bahkan pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya boleh menyimpulkan ya Bu, jadi yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah saat pengawas memperingatkan untuk menggunakan buku teks, Ibu malah berargumentasi bahwa pilihan Ibu sudah tepat karena tetap mengacu pada kurikulum pembelajaran dan membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Seperti itu ya Bu ya? Iya ya Pak, lebih kurang seperti itu. Kira-kira saya akan dipanggil kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya nih Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan diri, ya, mempersiapkan diri juga. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Setelah diskusi yang telah kita lakukan, kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Saya akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu kemudian Bu, ada hal lain nggak yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Mantap itu Bu. Lalu untuk proses belajar mengajar Ibu selanjutnya seperti apa? Setelah ini saya juga akan menggunakan buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin yang sudah bagus tetap akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Mantap Bu. Saya pikir rencana aksi yang akan Ibu ambil itu sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Bu. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Alhamdulillah Bu ya, kalau emang sudah merasa lega, kalau boleh tahu lagi Bu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan rencana itu? Saya akan berkomitmen bahwa dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, dan berusaha merubah gaya dan cara saya dalam menyampaikan pendapat agar tidak mudah untuk menyinggung perasaan orang lain. Oke, lalu Bu Melda kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu dia, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi, kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang sangat bagus Bu Melda. Semoga dapat segera terlaksana ya Bu, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya, Pak, untuk waktunya. Telah sudi mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin ya robbal alamin. Baik, sampai ketemu lagi ya Pak. Salam sehat dan bahagia Bapak. Sama-sama Bu Melda, terima kasih kembali. Baik, demikianlah coaching kasus 3. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.